Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap yang saya hormati, siapapun yang akan menyaksikan video ini, wabil khusus dosen pengampu mata kuliah, bimbingan dan konseling karir Bu Hermatasiah MPD, yang sebagaimana beliau yang telah memberikan saya tugas UTS pada kali ini, yaitu penjelasan tentang genogram atau gen silsilah keluarga saya. Dan di video selanjutnya akan ada berikut penjelasan tentang latar belakang keluarga saya 3 generasi, sekitar 3 generasi ke belakang. Nah, seperti apa penjelasan videonya? Bisa disimak, bisa diperhatikan setelah tayangan ini. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke video penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang penjelasan genogram keluarga saya ya. Semoga siapapun yang dapat menyaksikan video ini dapat bermanfaat baginya untuk menjalankan tugas-tugas genogram khususnya atau tugas yang lainnya. Oke, disinilah kita mulai awal tentang penjelasan keluarga. Yang pertama itu dimulai dari kakek saya ya. Kakek saya yang mulai dari pojok kiri sebelah atas, yaitu beliau kakek saya, atau dalam bahasa Arab bernama Jaddi ya. Kakek itu bahasa Arabnya Jaddi. Kakek saya bernama Bende. Beliau seorang pedagang pada saat itu. Diikuti juga dengan nenek saya, Jaddati dalam bahasa Arab. Beliau juga dulu seorang pedagang, disambung juga sebagai seorang IRT atau ibu rumah tangga. Itu kurang lebih kalau dari riwayat kehidupan kakek saya dulu adalah seorang pedagang ya, yang dimulai dari pojok kiri sebelah atas. Nah, kemudian diikuti di bawahnya itu ada bapak saya yang bernama Bapak Muhammad Rusli bin Bende. Jadi binnya itu adalah kakek saya. Nah, bapak saya ini adalah benar-benar seorang pedagang ulung. Sejak dulu kehidupannya itu tidak jauh dari usaha-usaha yang beliau lakukan. Di awal dulu bapak saya itu lama berdagang besi. Dari masa muda beliau kalau nggak salah, beliau dagang besi. Yang dimaksud dagang besi ini adalah besi yang bisa dibuat menjadi pagar bangunan, kemudian pintu bangunan, seperti dekorasi bangunan yang terbuat dari besi. Nah, di situ bapak saya ahli pada saat itu membuatnya. Nah, di samping setelah berdagang besi, bapak saya itu lanjut pernah usaha juga bahan bangunan itu hanya pasir ya, kemudian batu-batu kerikil, batu kali ya. Itu dulu bapak saya juga pernah usaha itu. Karena dinilai besi sudah tidak relevan dan lapaknya juga sudah pindah tempat, beralihlah ke saat itu berdagang pasir untuk bangunan ya. Nah, kemudian singkat kisah, setelah berdagang pasir untuk bangunan, bapak saya sekarang alhamdulillah sampai saat ini itu menjadi supplier, atau ini juga bisa dikatakan sebagai seorang wirausaha juga ya. Jadi bapak saya menjual kayu bakar seukuran mobil ya. Nah, jadi kayu bakar yang sebanyak mobil-mobil itu dikirim ke beberapa pabrik. Jadi bapak saya juga bisa dibilang supplier kayu bakar ya. Itu biasa dikirim ke pabrik-pabrik yang membutuhkan kayu bakar dalam jumlah besar. Seperti pabrik tahu. Pabrik tahu itu kalau kita lihat cara pembuatannya itu ada yang digoreng langsung di pabriknya. Seperti tahu yang berbentuk kuncung itu yang coklat, itu habis digoreng dicelupkan ke air. Nah, itu benar-benar menggorengnya dalam jumlah yang besar sehingga membutuhkan kayu yang banyak. Selain di pabrik tahu juga ada beberapa di pabrik makanan lain, ada juga di pabrik pakaian atau laundry ya, yang membutuhkan cara pembersihannya dengan dipanaskan di dalam air. Nah, itu ya, jadi usaha bapak saya hingga saat ini adalah seorang supplier kayu.
Oke, sebelum lanjut ke yang bawahnya lagi, kita lanjut ke paling atas sebelah kanan ya. Dimulai dari kakek saya juga, cuma ini dari jalur ibu saya ya. Kakek saya dari jalur ibu saya ini bernama Jadi atau kakek Haji Sudin. Kemudian diikuti nenek saya yang bernama Hajah Mariah ya. Nah, kakek saya ini itu adalah seorang petani ya teman-teman, seorang petani, dan hingga sampai akhir riwayatnya kakek saya ini ya, itu tetap sebagai seorang petani. Kalau saya perhatikan masih tani gitu. Begitupun diikuti dengan nenek saya ya kawan-kawan, sebagai seorang petani dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi kakek saya Haji Sudin dan nenek saya Hajah Maria. Nah, untuk informasi ya teman-teman, bahwa yang paling atas ini baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan itu sudah berada di hadapan Allah semua atau sudah Allah wafatkan. Saya memohon juga teman-teman untuk mendoakan ya, kita sama-sama saling mendoakan kalau ada di antara keluarga kita, wabil khusus orang tua, kakek atau nenek yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah tempatkan dalam tempat yang terbaik. Karena Nabi pun pernah bersabda dalam riwayat Ad-Dailami ya, di sini juga tertera dalam kitab Mukhtarul Hadis. Di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza tarokal abdu doa ali walidaini." Kata Nabi, "Iza tarokal abdu doa." Barang siapa yang meninggalkan doa lil walidaini, untuk kedua orang tuanya, fa innahu yang qati'u anhu rizqa, maka terputuslah rezekinya. Begitulah kata guru saya juga, bahwa seseorang yang meninggalkan doa dalam sholatnya untuk kedua orang tuanya, maka sholatnya ini bisa dikategorikan dengan sholat yang fakir. Ya, jadi kemana-mana insyaallah. Oke, kita lanjut. Setelah itu, setelah kakek saya itu, di bawahnya kakek saya dari jalur ibu ya, itu ada ibu saya yang dari awal, alhamdulillah ibu saya dulu pernah menjadi buruh pabrik sebelum saya lahir. Kemudian sampai sekarang masih menjadi ibu rumah tangga. Nah, ibu saya yang bernama Marni ya, itu kawan-kawan, alhamdulillah. Dan ibu dan bapak saya alhamdulillah masih ada semua ya teman-teman. Kalau orang tua masih ada, insya Allah berkah buat kita semua teman-teman. Kita tinggal mendoakannya selalu saja, seperti yang bagaimana disebutkan tadi. Nah, kemudian di bawahnya ibu saya, atau dari bawahnya bapak saya dulu deh, dari bapak saya di bawahnya itu ada kakak saya atau abang saya itu yang bernama Muhammad Suryadi. Jadi saya ini di rumah cuma 2 bersaudara, saya dan kakak saya yang sudah menikah dan punya 2 orang anak. Nah, itu ya kakak saya yang bernama Muhammad Suryadi ya teman-teman. Nah, jadi kakak saya ini sampai sekarang alhamdulillah masih bekerja sebagai karyawan di bandara ya, di perusahaan kargo itu. Nama PT-nya itu Gapura, itu merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia yang mengelola kargo. Kargo itu barang-barang impor dari pesawat ya teman-teman. Dan di situ pengelolaannya salah satunya itu kakak saya. Nah, kemudian di samping kakak saya itu ada saya sendiri teman-teman. Alhamdulillah saya masih belajar, saya masih menjadi seorang mahasiswa. Saya mohon doa ya teman-teman. Sampai saat ini insya Allah. Semoga teman-teman yang lain juga dilancarkan kuliahnya, dapat hasil yang terbaik. Nah, itu genogram 3 generasi kebelakang atau silsilah dari keluarga saya ya teman-teman. Berbicara tentang silsilah, semoga Allah menjaga selalu kedua orang tua kita, kakek kita, sampai buyut-buyut kita yang lalu yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Wabil khusus yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Untuk yang sudah wafat terlebih dahulu, yang sudah mendahului kita, kata Nabi Muhammad SAW, "Iza matal insanu anqata'a anhu amaluhu illa min salasin, aw sadaqatin jariyah, aw ilmin yang tafa'u bih, aw waladin sholihin yada'ulah." Nah, ada 3 perkara yang ketika seseorang meninggal itu tidak terputus. Pertama itu amal jariyahnya, yang kedua ilmunya yang bermanfaat,
Dan yang ketiga adalah kita keturunannya atau anak-anaknya, anak orang-orang yang soleh yang selalu mendoakan leluhurnya, baik orang tuanya, kakeknya, atau silsilahnya yang terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi wawasan tambahan baru. Andaikan ada kesalahan, saya mohon dimaafkan teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.